Malam itu bapaknya Sukiman ini keluar dari rumah seorang diri sekitar jam 8 malam. Beliau hanya membawa satu obor. Beliau turun ke bawah ke sumber air tersebut dan beliau tancapkan obor tersebut. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya Sukiman. Menurut orang-orang di belakang hari, belakangan mereka tahu bahwa yang dilakukan bapaknya Sukiman waktu itu, beliau ini melakukan meditasi, berusaha untuk berdialog dengan makhluk yang ada di sana supaya mereka mengembalikan Sukiman. Nah, bapaknya Sukiman ini juga heran karena Sukiman sudah dinyatakan hilang dari tahun 1986, 4 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada satu warga yang bilang bahwa Sukiman ini datang di desanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Bagio yang asalnya dari Trenggalek, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, teman-teman, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara. Jadi beliau ini bernama Pak Bagio. Pak Bagio sekarang usianya 59 tahun dan beliau tinggal di Trenggalek. Nah, Pak Bagio ini cerita bahwa dulu di kampungnya itu sempat terjadi sebuah tragedi. Ada 2 orang warga yang tinggal di sana ini hilang secara misterius. Dan waktu itu usia Pak Bagio sekitar 16 atau 17 tahun. Dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 1980-an. Nah, Pak Bagio ini tinggal di sebuah desa di Trenggalek. Desa Pak Bagio, bahkan beliau bercerita, sampai hari ini pun untuk menuju ke desa itu aksesnya itu susah. Jadi harus melalui sebuah pasar tradisional dan dari sana masih diperlukan sekitar hampir 1 jam perjalanan dan setelah itu harus melewati hutan-hutan, apalagi jalanan di sana itu masih bebatuan. Dan umumnya rumah-rumah di sana itu juga berjauhan. Nah, waktu itu memang listrik ini sangat susah. Bisa dikatakan di daerah sana listrik belum masuk. Jadi warga di sana masih menggunakan lampu minyak. Dan untuk mengambil air minum, mereka ini harus menuruni sebuah lembah. Di sanalah sumber air warga itu diambil. Dan biasanya warga itu mengambil di siang hari, kemudian dimasukkan di dalam gentong. Jadi ketika mereka mau minum, mereka ambil dari dalam gentong. Nah, air yang ada di sumber air itu pun juga nggak terlalu bersih. Makanya itu kenapa ketika mereka ambil air dari sumber air itu diletakkan dalam gentong lebih dulu, supaya kotoran-kotoran ini mengendap di bawah. Nah, waktu itu ada sebuah kejadian. Jadi di tahun 1980, ada sebuah keluarga. Keluarga ini tinggalnya jauh dari sumber air itu. Biasanya sehari-hari bapak atau kepala keluarga ini yang mengambil air di bawah. Nah, waktu itu bapaknya ini sakit encok. Jadi beliau nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kebetulan malam itu air yang ada dalam gentong ini habis. Jadi waktu itu bapaknya ini nyuruh anak perempuannya yang namanya Sulastri itu, waktu itu Sulastri usianya 12 tahun,
Sebenarnya bapaknya nggak tega untuk nyuruh Sulastri ini ngambil air di bawah. Yang pertama karena jaraknya jauh, yang kedua waktu itu sudah malam sekali, jarang banget orang-orang itu ambil air di malam hari, karena mereka harus menuruni lembah, dan di lembah itu banyak sekali pepohonan-pepohonan rindang seperti bambu dan lain sebagainya. Dan yang ditakutkan ketiga adalah adanya binatang buas yang juga ikut minum di sana. Jadi sebenarnya waktu itu bapaknya ini juga khawatir. Tapi karena sudah nggak ada lagi yang bisa disuruh. Jadi mau nggak mau, Sulastri ini pun menawarkan diri. Nah kejadiannya waktu itu Sulastri bilang ke bapaknya, nggak apa-apa pak, Lastri aja yang ambil. Kasihan bapak encoknya kumat. Nah bapaknya belum menjawab waktu itu. Terus karena sudah hampir setengah jam, bapaknya belum ngambil keputusan, akhirnya Sulastri ngomong lagi ke bapaknya, Pak, sudah bapak nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak apa-apa, Sulastri bisa ambil air. Ya sudah nak, hati-hati ya nak. Bapaknya waktu itu sudah benar-benar khawatir. Tapi karena Sulastri memaksakan diri untuk tetap ambil air, akhirnya bapaknya waktu itu juga merelakan kepergian Sulastri. Dia pun akhirnya jalan. Di malam hari itu dia cuma bawa lampu minyak dan dia sudah mulai menuruni lembah tersebut. Nah, ditunggu oleh bapaknya sampai hampir setengah jam. Seharusnya waktunya nggak selama ini. Seharusnya kurang dari setengah jam Sulastri ini sudah pulang lagi ke rumah. Tapi waktu itu setelah ditunggu sekitar setengah jam, Sulastri ini belum juga pulang. Mulailah bapaknya khawatir. Beliau langsung membangunkan istrinya, Bu, Lastri kok belum pulang ya? Loh, gimana toh pak? Ya bapak cari. Sedangkan waktu itu bapaknya sendiri ini masih sakit. Encoknya itu sakit. Nggak akan mungkin bapaknya bisa menuruni lembah yang curam seperti itu dengan kondisi beliau yang sakit seperti ini. Akhirnya ibunya bilang, ya sudah, bapak hubungi tetangga yang ada di sana, siapa tahu bisa bantu. Akhirnya dengan tertati-tati, bapak Sulastri ini langsung menghubungi tetangganya. Waktu itu semua tetangga ini hampir terlelap semua. Tapi ada satu rumah yang di dalam ini, mereka ini masih terjaga. Akhirnya bapak Sulastri ini ngomong, Pak Nuhun Sewu, ini loh Lastri ini sudah setengah jam tadinya ambil air belum juga balik. Saya minta tolong dicari Sulastri di bawah di sumber air. Saya nggak bisa jalan pak. Oh nggih pak, tunggu sini aja. Akhirnya beberapa warga ini langsung mencari keberadaan Sulastri. Mereka berbondong-bondong menuju ke sumber air tersebut. Begitu dicari, hampir sekitar setengah jam kemudian mereka belum juga menemukan Sulastri. Bahkan tanda-tanda keberadaan Sulastri pun mereka nggak melihat, seperti adanya lampu minyak maupun sandal jepit. Karena biasanya kalau orang mau ambil air di sana, biasanya mereka harus melepas alas kakinya. Dan mereka harus turun lagi ke bawah untuk menada air itu. Nah, di situ warga ini nggak melihat sama sekali. Sandal jepit Sulastri mereka nggak melihat. Lampu minyak Sulastri juga nggak melihat. Nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi akhirnya orang-orang ini kembali melaporkan ke bapaknya Sulastri, Pak, ngapunten, mohon maaf. Ini kami sudah cari hampir setengah jam lebih, Sulastri ini tidak ada. Bapak yakin kalau Sulastri ambil air di bawah? Loh iya, pamit saya seperti itu, karena air gentong kami ini habis. Nah disitulah sampai subuh hari, mereka belum juga bisa menemukan keberadaan Sulastri. Akhirnya berita ini pun beredar kemana-mana. Orang-orang menuju ke rumah Sulastri dan mereka menanyakan hal ini. Dan setelah diskusi kecil, mereka akhirnya terus mencari keberadaan Sulastri. Mereka berpencar. Bahkan beberapa di antara warga itu masuk-masuk ke hutan. Nah, setelah dilakukan pencarian 1 harian, mereka mendengar adzan maghrib, mereka berhenti lebih dulu. Dan keesokan harinya dilanjut lagi seperti itu. Selepas subuh, ketika matahari terbit, mereka mulai mencari lagi keberadaan Sulastri. Dan sampai menjelang maghrib. Nah, hal itu dilakukan oleh warga sampai berhari-hari. Dan sekitar 2 minggu lebih mereka mencari keberadaan Sulastri, mereka belum juga menemukan Sulastri. Akhirnya bapaknya Sulastri ini ngomong ke warga, ya sudah pak, ini beberapa hari kemarin ibunya Lastri ini nangis terus-menerus. Ya sudahlah, mungkin ini sudah jalannya Tuhan seperti ini, kami disuruh mengikhlaskan Sulastri. Ya sudahlah, kami ikhlas. Akhirnya orang-orang ini bilang ke bapaknya Sulastri, Pak, kalau memang begitu, saran kami,
ayo kita rame-rame sholat gaib untuk Sulastri. Nah disitulah akhirnya setelah maghrib orang-orang menuju ke musola. Mereka melakukan sholat gaib untuk Sulastri dan mereka sudah mengikhlaskan kepergian Sulastri, terutama bapak dan ibu Sulastri ini mereka sudah berusaha mengikhlaskan. Dan setelah kejadian itu, beberapa warga ini masih terus mencari keberadaan Sulastri, meskipun tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya. Dan hal ini pun terus-menerus terjadi sampai sekitar 1 bulan lebih, dan sampai pada akhirnya warga ini sudah benar-benar melupakan kejadian Sulastri yang hilang itu. Nah, hal ini berlangsung sampai 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan warga pun benar-benar lupa bahwa Sulastri ini pernah hilang di sumber air itu. Nah, setelah Sulastri ini hilang, muncul aturan tidak tertulis dari warga sebenarnya, karena warga sudah menilai dari awal bahwa di sumber air ini memang wingit, memang angker. Dari dulu zaman nenek moyang mereka ini sudah diingatkan generasi-generasi selanjutnya bahwa di sumber air ini sebenarnya dulunya adalah sumber air yang dikeramatkan. Dulu sempat ada beberapa prajurit kerajaan yang singgah di sumber air itu dan sempat menetap di sana untuk beberapa bulan. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dari sinilah warga itu sudah tahu sebelumnya bahwa tempat ini memang wingit, memang angker. Tapi karena tidak ada kejadian-kejadian orang hilang sebelumnya seperti kejadian Sulastri ini, warga itu nggak berpikir jauh itu. Dan setelah kejadian Sulastri ini hilang, barulah dibuat aturan tidak tertulis, siapapun warga menjelang maghrib sudah tidak diperbolehkan untuk mengambil air di sana. Dan sampai setelah subuh, setelah matahari terbit, barulah diperbolehkan lagi untuk ambil air ke sana. Nah, dari situ warga mematuhi. Bahkan ada tulisan yang ditempel di sana supaya warga ini tidak mendatangi sumber air itu menjelang maghrib dan sampai selepas subuh. Nah, aturan ini dipatuhi oleh warga sekitar. Dan bertahun-tahun kemudian, di sekitaran tahun 1986, warga ini membangun sebuah jembatan kecil untuk menyeberangi sungai dan diperlukan banyak sekali pohon-pohon bambu. Jadi mereka menuju ke lembah tersebut, ke sumber air itu. Di dekat sumber air ini memang banyak sekali pohon-pohon bambu. Bisa dikatakan di sana ini hutan bambu. Nah, warga mulai menebang bambu yang ada di sana. Waktu itu Pak Bagio ini juga ikut andil di situ. Nah, ada satu orang teman Pak Bagio yang usianya hampir sama dengan Pak Bagio, namanya Sukiman. Sukiman waktu itu juga ikut menebang bambu. Jadi bambu ini setelah dipotong, dibawa naik ke atas dan dibawa menuju ke dekat sungai. Di situ juga ada warga yang mempersiapkan untuk membangun jembatan. Nah, kerja bakti ini dilakukan dari pagi hari sampai sore hari. Dan waktu itu Pak Bagio yang bertugas menebang bambu. Nah, Sukiman ini terus-terusan bersama Pak Bagio karena usia mereka hampir sama. Nah, tiba-tiba Pak Bagio waktu itu sudah bawa bambu. Dan beliau menuju ke atas, membawanya menuju ke dekat sungai. Tiba-tiba pas kembali, Pak Bagio ini ingat, terakhir kalinya Sukiman ini masih ada di lembah tersebut. Dan Pak Bagio sempat melihat waktu itu Sukiman lagi menebang bambu. Seharusnya ketika Pak Bagio sudah sampai di pinggiran sungai, seharusnya Sukiman ini ada di belakang Pak Bagio. Tapi waktu itu Sukiman belum juga datang. Nah, Pak Bagio kembali lagi ke lembah tersebut. Dan di situ Pak Bagio ini melihat kok Sukiman tidak ada. Akhirnya Pak Bagio tanya ke orang-orang yang ada di sana, "Pak, Sukiman sudah pulang apa?" "Oh enggak, tadi ada di sini kok masih nebang bambu." "Loh kok nggak ada sekarang?" Nah, mereka belum curiga. Akhirnya Pak Bagio melanjutkan pekerjaannya, dia menebang bambu tersebut dan dibawa lagi ke pinggiran sungai. Sampai menjelang maghrib, Pak RT ini bilang ke orang-orang, "Sudah Pak, istirahat dulu, ayo pulang, besok dilanjut lagi." Karena proses pembuatan jembatan ini belum selesai, akhirnya bambu-bambu yang sudah ditebang ini diletakkan begitu saja di sana. Semua warga pun pulang. Waktu itu mereka nggak berpikir di mana keberadaan Sukiman. Barulah malam hari sekitar jam 8 malam, Pak Bagio ini mendengar kok banyak orang di luar rumah. Mereka saling ngobrol satu sama lain. Pak Bagio pun keluar. Dan Pak Bagio melihat kok banyak bapak-bapak ini berdiri di sana sambil bawa lampu. Pak Bagio mendekat tanya, "Ini ada apa Pak?" "Bagio, kamu ngerti nggak Sukiman di mana?"
Nah ini bapaknya Sukiman yang tanya, loh nggak tahu Pak, terakhir kali itu saya lihat Sukiman di bawah, dia lagi nebang bambu, saya kira sudah pulang dari sore itu. Nah orang-orang ini mempertanyakan, kemana Sukiman ini? Dari situlah warga curiga, jangan-jangan Sukiman ini juga ikut hilang di sana. Nah mulai dari situ mereka turun ke bawah mencari keberadaan Sukiman. Mereka memasuki hutan-hutan bambu dan beberapa di antaranya juga langsung masuk ke hutan. Malam itu sampai jam 11 malam. Setelah jam 11 malam, warga ini kembali pulang karena mereka belum menemukan jejak Sukiman. Pagi harinya selepas subuh mereka mencari lagi keberadaan Sukiman sambil mereka semua meneriakkan nama Sukiman. Man, Sukiman. Nah, keesokan harinya lagi, ibu-ibu yang ada di sana itu punya inisiatif sendiri. Mereka punya ide sendiri untuk membuat keramaian. Karena ibu-ibu ini percaya bahwa Sukiman diculik Wewe Gombel. Dan menurut kepercayaan sekitar, kalau ada warga atau orang yang diculik Wewe Gombel, mereka harus membuat keramaian supaya nantinya orang yang ditekap oleh Wewe Gombel ini dilepas oleh Wewe Gombel tersebut. Jadi mulai dari situ, mereka saling bahu-membahu untuk mencari keberadaan Sukiman ini. Dan setelah sampai sore hari, mereka belum juga menemukan keberadaan Sukiman, dan akhirnya mereka semua kumpul di satu titik, tepatnya di depan musola persis. Di situ ada lapangan yang nggak terlalu besar, mereka kumpul di sana, dan mereka ini diem, mereka nggak bisa ngomong apapun. Nah di situ terlihat jelas, yang sangat terpukul dengan kejadian waktu itu adalah bapaknya Sukiman. Karena Sukiman sendiri ini sudah nggak punya ibu. Ibunya sudah lama sekali meninggal dan dia hanya tinggal bersama bapaknya. Jadi bapaknya itu benar-benar terpukul, benar-benar merasa kehilangan. Dan pada saat itulah ketika warga ini kembali ke rumahnya masing-masing, malam itu bapaknya Sukiman ini keluar dari rumah seorang diri sekitar jam 8 malam. Beliau hanya membawa satu obor. Beliau turun ke bawah ke sumber air tersebut dan beliau tancapkan obor tersebut. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya Sukiman. Menurut orang-orang di belakang hari, belakangan mereka tahu bahwa yang dilakukan bapaknya Sukiman waktu itu, beliau ini melakukan meditasi, berusaha untuk berdialog dengan makhluk yang ada di sana supaya mereka mengembalikan Sukiman. Nah, menurut kepercayaan dari bapaknya Sukiman, Sukiman ini sudah dibawa masuk ke alam lain, ke alam jin. Setelah melakukan proses meditasi ini, ternyata nggak ada hasil. Bapaknya Sukiman pagi harinya hanya bilang bahwa Sukiman ini sudah dibawa oleh Raja Jin yang ada di sini. Tapi waktu itu beliau nggak bisa untuk masuk lebih dalam lagi karena beliau itu dilarang oleh 2 orang penjaga. Menurut pengakuan dari bapaknya Sukiman, beliau ini sempat masuk ke sebuah kampung dan di situ ada seorang penjaga. Penjaga ini masing-masing membawa sebuah senjata dan postur tubuhnya itu benar-benar tinggi, tegap, besar sekali. Bapaknya Sukiman waktu itu nggak boleh masuk ke perkampungan ini. Akhirnya beliau pun disuruh pulang. Nah dari situlah beliau cerita ke orang-orang dan orang-orang ini juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mendengar cerita dari bapaknya Sukiman. Sekitar 3 minggu setelah itu, bapaknya Sukiman ini ngomong kepada Pak RT. Beliau bilang ke Pak RT, Pak, sepertinya saya sudah mengikhlaskan kepergian Sukiman. Mungkin kejadian yang dialami Sukiman ini sama persis seperti yang dialami Sulastri beberapa tahun lalu. Saya sudah mengikhlaskan, Pak. Saya minta Pak RT mengumpulkan warga, kita melakukan sholat gaib. Persis seperti warga melakukan sholat gaib untuk Sulastri pada waktu itu. Nah, Pak RT ini akhirnya menghubungi warga dan warga pun berkumpul. Mereka semua melakukan sholat gaib untuk Sukiman. Setelah itu, kejadiannya sama persis. Warga sudah mulai lupa tentang hilangnya Sukiman. Warga sudah mulai melupakan kejadian itu. Dan kehidupan kembali normal seperti biasanya. Sementara peraturan bagi warga supaya tidak mendekati sumber air menjelang maghrib ini masih terus berlanjut. Warga masih mematuhi itu. Dan di sekitar tahun 1990, ada sebuah kejadian yang benar-benar membuat warga itu tidak percaya, merasa aneh, ganjil, tapi ini benar-benar terjadi. Waktu itu tiba-tiba di pagi hari, anak-anak kecil ini berlarian. Mereka semua bernyanyi sambil meledek satu orang. Orang gila, orang gila. Kondisi orang gila ini, mohon maaf, rambutnya itu berantakan panjang,
kumisnya panjang juga, dan kondisinya itu semrawut. Nah, di situ karena warga ini melihat, kok anak-anak ini melakukan tindakan yang kurang ajar kepada orang gila tersebut. Akhirnya ada satu warga ini yang melarang anak-anak ini untuk terus membuli orang gila tersebut. Mereka melarang, "Hei, nggak boleh gitu nak, nggak boleh gitu." Dan setelah melarang anak-anak kecil ini, satu orang warga ini pun masuk kembali ke rumah. Begitu beliau duduk di ruang tamu, beliau ini curiga, kok kayaknya pernah melihat wajah dari orang gila ini. Beliau akhirnya berdiri dari tempat duduknya, keluar dari rumah, melihat lagi wajah dari orang gila ini. Begitu didekati, si orang ini yakin, beliau langsung tanya ke orang gila ini, "Kamu ini Sukiman ya?" Lah, si orang gila ini diem. Dia cuma noleh kanan kiri, nggak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya satu orang warga ini memanggil warga yang ada di sana, termasuk bapaknya Sukiman ini dipanggil. Pak, iku lo anakmu, Sukiman." Nah, bapaknya Sukiman ini juga heran. Karena Sukiman sudah dinyatakan hilang dari tahun 1986, 4 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada satu warga yang bilang bahwa Sukiman ini datang di desanya. Bapaknya Sukiman langsung berlarian menuju ke orang gila tersebut. Begitu mendekati orang gila ini, bapaknya Sukiman itu langsung memeluk orang gila tersebut. Karena bapaknya yakin bahwa orang gila ini adalah Sukiman. Langsung orang gila ini dibawa menuju ke rumahnya, rambutnya itu dipotong, kumisnya juga dicukur, dan dia ini dimandikan. Barulah warga ini yakin bahwa orang gila tersebut ini benar-benar Sukiman. Setelah kumisnya ini dicukur, setelah rambutnya juga dicukur, warga semakin melihat jelas wajah Sukiman. Ini benar Sukiman. Orang-orang ini tanya, "Man, kamu ini dari mana aja, Man? Kamu hilang kemana?" Sementara Sukiman ini cuma diem. Nah, Sukiman ini memandang warga itu dengan tatapan mata yang kosong. Belum bisa ditanya lebih jauh. Akhirnya bapaknya Sukiman ngomong ke warga, "Sudah ya Bapak Ibu, ini biar anak saya istirahat dulu. Dia nggak bisa ditanya. Nanti kalau dia bisa ditanya, Bapak Ibu boleh tanya." Nah, ternyata kejadian Sukiman linglung ini terjadi sekitar beberapa minggu. Sampai 2 bulan berlangsung, Sukiman masih belum bisa ngomong. Benar-benar masih kayak orang gila. Nah, dari situ warga sudah menilai bahwa Sukiman ini gila. Dia sudah benar-benar nggak waras, nggak bisa diajak ngomong secara normal. Barulah 4 bulan setelah itu, bapaknya Sukiman ini ngomong ke warga, "Pak, alhamdulillah Pak, Sukiman sudah bisa diajak ngomong." Ternyata benar, ketika warga menuju ke sana, Sukiman ini sudah benar-benar seperti orang normal. Akhirnya disinilah Sukiman itu cerita bahwa waktu itu di tahun 1986, waktu warga melakukan kerja bakti, Sukiman juga ikut-ikutan motong bambu. Tiba-tiba Sukiman itu ngeliat ada beberapa warga kampung itu yang juga ikut-ikutan motong bambu dan menggotong bambu-bambu ini menuju ke sebuah kampung. Anehnya, waktu itu Sukiman bisa melihat wajah-wajah orang-orang yang dilihat Sukiman ini bukanlah dari warga kampungnya. Tapi entah kenapa waktu itu Sukiman ikut-ikutan menuju ke kampung tersebut. Kampung ini seperti kampung biasanya. Ada rumah-rumah di sana juga yang tertata rapi dan mereka juga memiliki keluarga masing-masing. Sukiman di sana juga ikut membawa bambu dan Sukiman ini juga ikut membantu warga membuat rumah. Sampai rumah ini jadi, dan Sukiman tinggal di rumah warga tersebut. Nah, Sukiman waktu itu akhirnya dinikahkan dengan salah satu orang anak kepala suku yang ada di sana. Sukiman pun juga menikah. Pada akhirnya dia tinggal di rumah istrinya itu, dan dia berkeluarga seperti layaknya keluarga biasa. Dari situ, Sukiman juga mengalami kehidupan seperti layaknya orang-orang normal. Dia juga makan, dia juga tidur. Nah, kejadian itu terjadi sekitar hampir beberapa hari. Nggak sampai sebulan yang diingat oleh Sukiman. Tiba-tiba Sukiman itu diusir oleh istrinya. Istrinya itu tiba-tiba marah. Dia marah meledak-ledak dan mengusir Sukiman. Sukiman disuruh beranjak pergi dari kampungnya. Nah, Sukiman sendiri waktu itu nggak bisa bertindak apapun. Ketika melihat istrinya marah seperti itu, sampai-sampai Sukiman melihat mata istrinya itu berubah jadi merah. Disitulah Sukiman ini takut dan dia pergi meninggalkan kampung tersebut. Waktu itu Sukiman sudah nggak ingat apa-apa lagi dan pada satu malam dia ini bermimpi. Dia bertemu dengan seseorang
Dan orang ini langsung menampar Sukiman sambil mengumpat. Nah, tiba-tiba pas waktu Sukiman ini bangun dari tidurnya, dia langsung kaget. Karena dia ingat betul detail bahwa ini adalah rumahnya. Dia juga heran kenapa kok tiba-tiba dia sudah ada di rumah dan dia melihat kehadiran bapaknya. Barulah di sini Sukiman bisa cerita hal yang sebenarnya. Dan di situ warga kampung yang mendengar cerita dari Sukiman, ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya. Tapi kemudian berjalannya waktu, Sukiman juga cerita tentang keberadaan Sulastri. Bahwa pada saat Sukiman tinggal di kampung itu, Sukiman ini sempat melihat keberadaan Sulastri. Menurut Sukiman, Sulastri ini tinggal bersama satu keluarga. Keluarga yang ditinggali oleh Sulastri ini adalah keluarga yang berada di kampung tersebut. Tapi hanya sekali Sukiman bertemu dengan Sulastri. Selanjutnya Sukiman tidak pernah lagi bertemu dengan Sulastri. Dan dari situ, dari keterangan Sukiman ini, warga semakin yakin bahwa Sulastri masih ada di alam lain. Dari cerita Sukiman ini, pada akhirnya keluarga Sulastri ini muncul harapan-harapan baru. Di situ pada akhirnya mereka ini percaya bahwa Sulastri ini masih hidup. Tapi hanya Sulastri ini ada di dunia lain. Dan mulailah dari situ dilakukan ritual-ritual tertentu. Bahkan dipanggillah seorang pinter dari desa sebelah. Didatangkan di sana untuk mencari keberadaan Sulastri. Dan setelah dilakukan ritual setelah 3 harian, mereka belum ada jawaban. Mereka belum menemukan titik terang. Dan pada akhirnya, warga ini kembali putus asa. Nah, sampai pada akhirnya, ada salah satu orang warga ini yang bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia bertemu dengan Sulastri. Waktu itu, Sulastri ini tinggal bersama satu orang keluarga. Keluarga ini sangat banyak sekali. Dia mempunyai keturunan sangat banyak dan salah satunya ada Sulastri di sana. Nah, dalam mimpinya itu satu orang warga ini mendekat ke arah sana dan dia tanya, "Sulastri, kamu dicari bapakmu, kamu kok ada di sini?" Nah, Sulastri ini bilang, "Oh iya, tolong bilang ke bapak sama ibuku, aku sudah tinggal di sini, aku nggak bisa lagi kembali ke sana." Setelah Sulastri ngomong seperti itu, satu orang warga ini diusir oleh 2 orang penjaga. Dia pun akhirnya kebangun dari tidurnya. Dia cerita langsung hal ini ke keluarga Sulastri. Dan setelah hal ini diceritakan ke keluarga Sulastri, bapak dan ibu Sulastri itu hanya diam. Mereka berdua nggak bisa ngomong apapun dan kembali lagi yang terucap dari bibir mereka. Mereka sudah mengikhlaskan kepergian Sulastri. Nah, sampai cerita ini diturunkan dan diceritakan oleh Pak Bagio kepada Kembara Sunyi, Sulastri masih belum pernah ditemukan. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pak Bagio kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.